Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Hari ini Ibu akan membahas materi baru di bab baru, yaitu tentang persamaan garis lurus. Nah, bab ini itu sangat berhubungan dengan materi kita yang kemarin, yaitu tentang fungsi. Nah, fungsi yang sangat berhubungan dengan PGL sendiri adalah fungsi linier. Kalau kemarin kita mengenal fungsi linier yang bentuk umumnya adalah fx sama dengan ax plus b. Nah, sekarang kalau bentuk umum dari persamaan garis lurus adalah y sama dengan ax plus b. Jadi fx-nya itu kita ganti dengan y, di mana a, b adalah bilangan real, dan a tidak sama dengan 0. Nah, selain membahas bentuk umum persamaan garis lurus, kita juga akan membahas tentang gradien garis dan sifat-sifat dari gradien. Untuk pengetahuan awal aja ya, gradien garis itu adalah kemiringan. Jadi, setiap garis itu kan punya kemiringan yang berbeda-beda. Nah, di sini kita akan belajar menghitung kemiringan masing-masing garis tersebut. Selain itu, yang terakhir kita juga akan belajar untuk menentukan persamaan garis lurusnya, yang mana fungsi umumnya adalah y sama dengan mx plus c. Nah, kita mulai saja langsung ya, kita akan mengenal tentang persamaan garis lurus, yaitu tentang bentuk umum dan grafik persamaan garis lurusnya. Jadi, bentuk umum dari persamaan garis lurus tadi kan y sama dengan ax plus b. Nah, sekarang kita akan membedakan mana persamaan yang merupakan contoh PGL dan bukan contoh PGL. Nah, untuk yang contoh sendiri adalah y sama dengan 2x plus 7. Jadi, ini kan ada ini duanya sebagai A, 7-nya sebagai B. Jadi, y sama dengan ax plus b. Kemudian, y sama dengan negatif 6x ditambah 0 kan, karena di sini tidak ada B-nya, jadi B-nya itu sama dengan 0. Nah, kemudian bisa juga dalam bentuk pecahan seperti ini, dia masih termasuk contoh dari PGL. Sedangkan yang bukan contoh itu seperti apa? Nah, ini sebelumnya ya, jadi yang contoh, yang terakhir. Meskipun dia bentuknya pecahan seperti ini, dia juga masih termasuk contoh dari PGL. Kenapa? Karena nanti bisa kita kalikan dengan KPK-nya. Misal kita kalikan dengan 40. Nanti kan pecahannya jadi hilang. Jadi tidak ada pembaginya di sini kan. Jadi bentuknya akan y sama dengan ax plus b. Nah, sedangkan yang bukan contoh di sini bisa kita lihat y sama dengan x kuadrat plus 1. Nah, di sini x-nya itu punya pangkat 2, sedangkan garis lurus itu pangkat tertingginya adalah 1. Jadi y sama dengan x kuadrat plus 1 itu bukan merupakan contoh persamaan garis lurus. Melainkan dia adalah kurva. Nah, kemudian y sama dengan akar x, karena dia juga tidak berpangkat 1, maka dia juga bukan contoh persamaan garis lurus. Dan yang terakhir, karena di sini x yang merupakan, dia merupakan penyebut, jadi dia bukan contoh persamaan garis lurus. Yang dibolehkan adalah kalau x-nya itu ada di pembilang atau ada di atas. Nah, kemudian, nih coba kita lihat yang tadi ya, misal kalau kita mau menghilangkan x-nya, jadi di atas. Jadi kita kalikan x semuanya. 1 per x kita kalikan x jadinya 1. Kemudian 1 per 4 kita kalikan x jadi x per 4. Nah, ini kan aman ya, karena x-nya sudah di atas. Tapi di sini jadi xy. Nah, sedangkan persamaan garis lurus itu, y dan x-nya harus terpisah, tidak boleh seperti ini. Nah, makanya yang terakhir ini bukan merupakan contoh persamaan garis lurus. Sedangkan grafiknya sendiri seperti grafik fungsi linier, yaitu yang berupa garis seperti ini. Jadi, grafik yang berupa garis termasuk persamaan garis lurus. Selanjutnya adalah gradien garis lurus. Gradien tadi adalah kemiringan atau perbandingan antara perpindahan vertikal terhadap perpindahan horizontal. Coba kita lihat di hal-hal yang berkaitan dengan gradien ya. Yang pertama, gradien garis tidak bergantung pada panjang atau pendeknya garis. Jadi, meskipun garisnya lebih panjang atau lebih pendek, kalau kemiringannya sama, gradiennya akan tetap. Kemudian, gradien suatu garis dapat ditentukan dengan memilih sebagian ruas garis. Jadi, misalkan ada garis yang sangat panjang. Nah, untuk menentukan gradiennya, bisa juga kita ambil dari sebagian ruas garis itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah gradien garis OA, itu disebut dengan M. M itu adalah gradien, karena garisnya OA, maka MOA itu adalah komponen Y dari garis OA dibagi komponen X dari garis OA. Ini akan kita bahas di bagian selanjutnya ya.
Nah, kemudian gradien positif menyatakan bahwa garis tersebut naik jika ditelusuri dari kiri ke kanan. Jadi, kalau dari kiri ke kanan dia naik. Jadi seperti ini. Arah ini ya. Nah, kemudian gradien negatif menyatakan bahwa garis tersebut turun jika ditelusuri dari kiri ke kanan. Jadi kebalikannya. Jadi dari kiri ke kanan dia turun seperti ini gambarnya nanti. Kemudian yang terakhir adalah gradien garis yang melalui titik 0,0 dan x, y adalah m. Jadi gradien itu kita misalkan m ya, selalu m, sama dengan y per x. Jadi kalau dia melewati titik 0,0 dan x, y, maka gradiennya adalah x, y per x. Oke, langsung kita coba di contohnya. Untuk menentukan gradien garis yang melalui dua titik, misalkan ada gambar seperti ini. Nah, ini garis L atau garis AB. Dia itu melewati X1, Y1 di sini untuk titik A-nya, kemudian melewati X2, Y2 untuk titik B-nya. Nah, kemudian gradiennya adalah perpindahannya. Jadi, perpindahan yang Y dulu dibagi perpindahan yang X. Jadi, yang Y-nya itu kan awalnya dari Y1 ke Y2. Berarti besar perpindahannya adalah Y2 dikurangi Y1. Nah, kemudian perpindahan X-nya. Jadi perpindahan Y-nya kan Y2 dikurangi Y1. Kemudian perpindahan X-nya adalah dari sini, dari X1 ke X2 kan, maka perpindahannya adalah X2 dikurangi X1. Kenapa X2 dikurangi X1? Karena X2 itu kan lebih besar daripada X1. Supaya hasilnya positif, maka X2 yang dikurangi X1. Jadi hanya dicari selisihnya saja. Nah, kemudian kalau yang Y tadi juga gitu, karena Y2 itu lebih besar daripada Y1, karena dia kan lebih di atas, maka Y2 yang dikurangi Y1. Jadi Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 dikurangi X1. Paham ya? Nah, kemudian kita langsung ke contoh soalnya. Misal contohnya adalah gradien garis yang melalui titik negatif 2, negatif 1, dan B 2,7 adalah, nah garisnya kan seperti ini. Nah, maka ini Y2 dan X1, ini X2, Y2, yang ini X1, Y1. Coba kita tuliskan. Nah, ini A sebagai X1, Y1, di mana X1-nya adalah min 2 dan Y1-nya adalah min 1. Kemudian B adalah X2, Y2, maka X2-nya sama dengan 2 dan Y2-nya sama dengan 7. Oke, selanjutnya langsung kita cari gradiennya. Gradiennya adalah Y2 dikurangi Y1. Kalau kita sudah menentukan Y2-nya yang ini, maka X2-nya juga yang ini. Jadi, salah satu titik itu sebagai titik kedua dan salah satu titik itu sebagai titik pertama. Boleh dibalik sebenarnya. Karena ini yang kedua, maka 7 dikurangi, yang X1-nya kan negatif 1. Jadi, 7 dikurangi negatif 1. Jangan sampai keliru ya, biasanya di sini kalian langsung 7 dikurangi 1, padahal rumusnya kan sudah dikurang, jadi negatif ketemu negatif jadinya positif. 7 ditambah 1 sama dengan 8. Kemudian untuk penyebutnya, X2 dikurangi X1, yaitu 2 dikurangi negatif 2. Jadinya 2 ditambah 2 sama dengan 4. Nah, kemudian yang terakhir adalah 8 dibagi 4 sama dengan 2, maka gradien garisnya adalah 2. Nah, sebelumnya tadi kan kita sudah belajar kalau gradiennya positif, maka kemiringannya dari kiri ke kanan itu naik. Nah, betul kan? Karena dia itu dari kiri ke kanan itu garisnya naik, maka gradiennya adalah positif. Paham ya? Nah, coba kita jika yang diketahui persamaannya. Jadi, kita sudah tahu persamaannya. Nanti kita cari gradiennya berapa. Nah, misalkan persamaannya itu berbentuk Y sama dengan AX plus B. Maka gradiennya adalah koefisiennya X atau yang nempel di X ini, kita bagi dengan koefisiennya Y yang nempel di Y. Nah, yang nempel di X itu kan A. A dibagi, yang nempel di Y ini kan 1, sebenarnya ini kan ada 1 Y, tapi satunya kan nggak ditulis. Jadi A per 1 sama dengan A. Jadi gradien garis yang memiliki persamaan seperti ini, itu langsung kita lihat di koefisien X-nya. Kalau misalnya dia bentuknya Y sama dengan, maka gradiennya itu adalah yang nempel di X. Nah, kalau persamaannya seperti ini, AX plus BY plus C sama dengan 0, maka gradiennya adalah ada negatifnya.
negatif koefisien X dibagi koefisien Y. Jadi negatif dulu, koefisien X-nya kan A, dibagi koefisien Y-nya B. Jadi negatif A per B. Diingat-ingat ya, kalau bentuknya seperti ini, kalau X dan Y-nya jadi satu dalam satu ruas, maka dia ada negatifnya. Kalau Y dan X-nya tidak dalam satu ruas, ini kan Y-nya di ruas kiri, X-nya di ruas kanan, maka dia langsung koefisien X dibagi koefisien Y. Kalau dalam satu ruas seperti ini, ada negatifnya, negatif A per B. Oke, kita langsung ke contoh soalnya. Tentukan gradien garis yang memiliki persamaan berikut. Yang pertama ini, Y sama dengan 3X dikurangi 1, dan yang kedua, 6X dikurangi 2, Y sama dengan 7. Nah, untuk yang pertama ini kan bentuknya seperti Y sama dengan AX plus B. Jadi, Y dan X-nya ada di ruas yang berbeda. Maka gradiennya langsung kita lihat saja, koefisien dari X adalah 3. Jadi, gradiennya adalah 3. Gitu saja. Kemudian kalau yang B, karena dia ada di satu ruas, maka kita pakai yang M sama dengan, oh ternyata ini kita selesaikan dengan dipindah dulu. Dipindah, jadi kita jadikan Y sama dengan dulu. Ini kan 6X dikurangi 2Y sama dengan 7. Kemudian 6X-nya kita pindah ke sini karena dia positif, kita pindah jadi negatif kan. Negatif 2Y sama dengan negatif 6X ditambah 7. Kemudian kedua-duanya kita bagi dengan negatif 2. Y sama dengan negatif 6 dibagi negatif 2. X ditambah 7 per negatif 2. Jadinya Y sama dengan 3X ditambah 7 per negatif 2. Nah, karena sudah bentuknya Y sama dengan, maka yang terpenting adalah kita melihat koefisien dari X yang nempel di X ini berapa? 3 kan? Berarti gradiennya adalah 3. Jadi yang belakang ini sudah tidak penting lagi. Yang 7 dibagi negatif 2 tidak perlu dihitung, karena yang kita pakai adalah yang nempel di X saja. Paham ya? Nah, kemudian sifat-sifat dari gradien garis. Nah, garis yang sejajar atau tegak lurus dengan garis lain memiliki hubungan antar gradiennya. Jadi, kalau garisnya sejajar, di mana gambarnya seperti ini ya, ini kan garisnya sejajar. Garis sejajar itu garis yang tidak akan pernah bertemu. Meskipun dipanjangkan sampai sepanjang apapun, dia akan tetap seperti ini. Seperti kalau kita lihat persegi atau persegi panjang. Kalau kita panjangkan kan dia garisnya akan tetap seperti itu, nggak akan berpotongan. Maka garis-garis itu dinamakan garis yang sejajar. Kalau garisnya sejajar, maka gradiennya sama. Misalkan ini adalah M1 dan ini M2, maka M1 sama dengan M2. Karena garisnya sejajar, maka kemiringannya otomatis juga sama kan logikanya. Nah, sedangkan kalau garis yang tegak lurus, gambarnya kan seperti ini. Nanti dia itu membentuk sudut siku-siku di sini. Nah, garis yang tegak lurus, gradiennya akan menghasilkan negatif 1 jika dikalikan. Jadi M1 dikali M2 sama dengan negatif 1. Jadi kalau misal diketahui M1 saja, kemudian dia tegak lurus, maka nanti kita tinggal bagi dengan negatif 1. Contoh soalnya seperti ini. Nah, misalkan diketahui garis G itu melalui titik 0, negatif 1 dan titik 3,1. Nah, kalau sudah tahu dua titik, berarti kita nanti kan bisa cari gradiennya ya. Nah, kemudian ada garis lain, garis H, yang melalui titik 5,0 dan 2, negatif 2. Bagaimanakah kedudukan garis G dan garis H? Coba kita, untuk menentukan kedudukan juga kita harus mencari gradiennya dulu dari garis G. Nah, garis G itu kan misal ini titik yang pertama dan ini titik yang kedua. Jadi Y2 dikurangi Y1 adalah 1 dikurangi negatif 1 sama dengan 2. Kemudian 3 dikurangi 0 sama dengan 3. Jadi gradien garis G adalah 2 per 3. Kemudian gradien garis H dengan cara yang sama kita peroleh 2 per 3 juga ternyata. Nah, karena gradiennya sama, maka kesimpulannya adalah garis G sejajar dengan garis H. Paham ya? Kemudian contoh soal yang selanjutnya. Sebuah garis K melalui titik negatif 3,0 dan titik 0,5. Nah, kemudian selain garis K ada lagi garis L yang melalui titik negatif 2,2 dan negatif 12,8. Yang ditanyakan adalah bagaimana kedudukan garisnya. Nah,
kita hitung gradien masing-masing. Jadi gradien garis K adalah 5/3 dari 5 dikurangi 0 per 0 dikurangi negatif 3, jadinya kan positif. 5/3. Kemudian gradien garis L adalah 8 dikurangi 2, 6 per negatif 12 dikurangi negatif 2. Jadinya 6 per negatif 10 sama dengan negatif 5/3. Oh, ternyata tidak sama ya gradiennya. Coba kita kalikan. 5/3 dikalikan negatif 3/5. Ini kan coret-coret. Hasilnya adalah min 1 atau negatif 1. Nah, kalau hasilnya negatif 1, maka kedua garis tersebut adalah garis yang tegak lurus. Nah, karena hasil perkaliannya negatif 1, maka garis K dan garis L saling tegak lurus. Nah, jadi kalau bisa kita simpulkan, untuk menentukan gradien garis, misal garisnya itu melalui dua titik, yaitu x1, y1, dan x2, y2, maka gradiennya dengan rumus seperti ini. Kemudian, kalau kita tahu gradien garis itu sejajar dengan garis lain, maka gradiennya tinggal kita samakan dengan garis yang lain itu. Kemudian, cara yang ketiga, jika garisnya itu tegak lurus dengan garis lain, maka gradiennya, kalau dikalikan hasilnya adalah negatif 1. Kemudian yang keempat, jika bentuknya adalah Y sama dengan AX plus B, maka gradiennya adalah A. Dan yang terakhir, jika bentuknya adalah AX plus BY plus C, maka gradiennya adalah negatif A per B. Jadi ini rangkuman dari apa yang kita pelajari sebelumnya ya. Nah, selanjutnya, mari kita berlatih. Coba kalian buka buku paket halaman 84 dan kerjakan latihan 4.2, nomor 5, 6, dan 7 saja. Itu pembahasan untuk persamaan garis lurus dan gradien pada hari ini. Dan materi yang selanjutnya akan Ibu bahas di video yang selanjutnya. Seperti biasa, kalau kalian kesulitan, silakan langsung bertanya kepada Ibu. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.